Loh, niki hal-hal yang bersifat zalim. Ini sekedar contoh, kita kiaskan semuanya. Kalau kita jual beli, hati-hati. Hati-hati. Kalau kita beli rumah atau beli tanah, hati-hati. Jangan sampai hanya karena sejengkal tok, ya, yang nikmatnya sesaat di dunia, sekian puluh tahun, tapi di akhirat kata semangat tuwiqahu. Bagaimana orang-orang yang mengambil negaranya orang? Na'udzubillah tsumma na'udzu wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara muta'ammid, sengaja, apa kata Allah? Jahannam dia. Jelas, fajaza'uhu jahannam. Makanya kalau kita bahas di dalam kitab-kitab sing syuhada tengene Palestina seneng sama mangke guyu-guyu tok. Lho nggih. Mudah-mudahan sedanten syuhada. Amin Allahumma. Kita bisa cuma mendoakan saja. Bantuan kita napa, Pak? Nggih. Melalui doa mawon. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah Ta'ala teman-teman itu kekuatan yang zahir, yang batin, amin. Dan yang sudah meninggal dunia, baik yang laki-laki, yang perempuan, anak kecil, insya Allah langsung bleng tanpa hisab masuk surga. Mudah-mudahan sebab doa kita digolongkan termasuk para mujahidin, amin Allahumma ya Rabbal. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Jok ngaku sebagai orang muslim kalau orang itu tidak memiliki perhatian dengan Islam, masjid nggak makmur. Kita harus pusing, Pak. Seandainya ada musola nggak makmur, loh, ini harus kita pikirkan. Gini apa buatan? Seandainya ada majelis taklim, seandainya nggak teropa ini, loh, ini termasuk hal-hal yang berkaitan tentang Islam. Ada tetangga sudah sekian tahun nggak mau menyapa, kita tahu, harus kita pikirkan. Ini kita termasuk jenis daripada hubungan antar orang Islam. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Islam lalu kita diam saja, maka kata Rasulullah, falaisa minhum, dia bukan hakikat orang muslim. Lah, apalagi sekarang orang muslimin, teman-teman kita di Palestina lagi diuji oleh Allah. Semuanya yang mendatangkan adalah Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang beruntung yang meninggal dunia. Yang beruntung mereka yang syuhada. Sing loro, rekoso, naudzubillah, orang-orang yang telah membunuh dari kalangan Yahudi, naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya dalam keterangan hadis terkait tentang fadilah jihad, ya. Orang kalau meninggal dunia dengan status orang yang mati syahid, dia berharap bisa kembali ke dunia. Untuk apa? Supaya dikasih 1000 nyawa semuanya untuk perang fisabilillah. Napa? Pengen urip malih, tapi nyuwun Gusti jangan 1 nyawa. Kami pengen berapa? 1000 nyawa. Untuk apa? Semuanya untuk perang. Ketika melihat nikmatnya orang bertemu dengan Allah dengan statusnya membela agama Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Kau jangan katakan mereka mati. Mereka mati itu loh, orang-orang Yahudi mati walaupun hidup. Tapi katakanlah mereka orang-orang yang mati ahya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mendapatkan rezeki, bahkan rohnya itu sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala tenggene leheri burung-burung hijau yang berterbangan di dalam surga. Jasadnya betul di bawah tanah, tapi ruhnya sudah berkeliaran di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali, hati-hati dengan suatu kedzaliman. Jangan dianggap enteng, Pak, suatu kedzaliman. Dari ini keterangan
Dulu ada orang soleh, orang takwa, orang alim, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, lalu ada salah satu kerabatnya mimpi ketemu. Dalam mimpinya ditanya, bagaimana keadaanmu wahai fulan? Dia jawab, keadaanku lagi parah di alam barzah. Kenapa? Sebab tusuk gigi. Kenapa? Sebab apa, Pak? Tusuk gigi. Nah, ceritanya, saya pernah diundang makan oleh tetangga, oleh teman, oleh orang. Lalu saya kembali dari undangan tersebut. Kenapa? Selilitan. Berjalan-jalan ketemu tukang rengkek, tukang jual apa? Kayu. Tak ambil sepucuk sedikit saja, tak gunakan untuk apa? Tusuk tanpa aku kondo, tanpa aku minta ridho. Sampai saat ini tuh, cuma itu tok, itu belum selesai. Loh, niki harta atau hal yang berkaitan tentang orang lain. Makanya hak sing paling mudah gampang niku hak antara kita dengan Allah. Gampang. Rabbi firli, selesai. Napa? Astagfirullah, selesai. Kita perbanyak amal-amal taat, selesai. Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang lain, sampai kata Rasulullah, orang yang membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang non muslim yang masuk dalam perlindungan Islam. Niku naminipun kafir dhimmi. Dan kafir sing membunuh orang Islam, mengambil hartanya orang Islam, niku kafir harbi, pantas untuk dibunuh. Bahkan dia lebih hina daripada anjing dan babi. Hanya di antara 6 makhluk yang boleh dibunuh itu adalah 1 kafir harbi, orang kafir yang memerangi orang Islam, mengambil haknya orang Islam. Tapi kalau ada non muslim yang berada dalam lindungan kawasan kaum muslimin, namanya itu kafir dhimmi. Kata Rasulullah, membunuh 1 kafir dhimmi, kata Rasulullah, jangan berharap bisa mencium bau surga. Loh, ini non muslim, Pak. Non muslim tapi hidup di kawanan kaum muslimin, ikut programnya orang muslim, ikut negara, ikut minta perlindungan, kok dibunuh. Hati-hati. Iya. Hanya ya, zaman dulu ada istilah ngebom ini, ngebom itu. Lulu sing dibom niku sapa? Atas dasar Islam. Lulu iku makhluknya pangeran niku atas lindungan negara kok. Seenaknya ngebom, koyo ana ngopo nasibe, apalagi niki kejadian di Gaza. Ada yang hafid Quran. Non muslim saja seperti itu, apalagi yang muslim. Ini hafid Quran. Ulamanya kita nggak tahu di antara berapa ratusan itu yang tiap malam tahajudnya nggak pernah berhenti. Kelangan Pak Palestina, Pak. Gimana babatan? Siapa yang siap ganti untuk urusan tahajud? Nah, urusan presiden yang kok antri, Pak. Mungkin hufadzul Quran ratusan itu. Ulamanya nggih ratusan mungkin itu. Nah, dengan ini keterangan, maka 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang 1, mari kita tonjolkan bahwa Islam itu satu. Ketika orang muslim senang, kita harus ikut senang. Ketika orang muslim itu susah, kita pun juga harus ikut susah. Makanya ulama Indonesia menganjurkan diadakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu sepakat mazhab 4 boleh. Beda dengan kunut subuh, pendapat Imam Abu Hanifah bukan kunut, Syafi'i sing kunut. Tapi kalau kunut nazilah rawatib jenengan nek saged kunut. Nggih, witir jenengan malam niki saged kunut. Tahajud per 2 rakaat monggo kunut, bebas. Apalagi ketika sholat fardu. Apalagi ketika subuh kunut itu ditambahi kunut apa kunut nazilah itu? Doa kunut yang isinya adalah meminta bantuan kepada Allah di saat bencana tiba. Tapi jangan disalahpahami. Makna kunut berarti yang tertimpa kepada diri seseorang atau pribadi orang, boten.
di sana kaum muslimin tertindas, maka tugas kita membantu melalui doa. Kata ulama, senapan dengan peluru yang ada di dalam isinya itu kadang kena orangnya tipis, kadang kena tujuannya, kadang meleset. Kecuali senapan kaum muslimin yang disenapankan ketika tahajud mesti nyampe. Jadi peluru-peluru ya, yang kita salurkan dari daerah kita di malam hari saat kita tahajud bisa juga lebih cepat dan lebih tajam sesuai dengan sasaran daripada peluru-peluru yang biasa. Sehingga dengan ini pertama, monggo kita kirimkan bantuan untuk kaum muslimin di sana melalui doa-doa kunut kita yang namanya kunut nazilah. Bahkan kunut nazilah dianjurkan setiap sholat. Bahkan ketika doa jenengan waos, yang belum hafal mungkin bisa pakai tulisan, yang hafal dimohon mari dan mari. Karena mungkin ada orang-orang istimewa di hadapan Allah yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Kamu sih yang belum, ayo coba kamu kunut mungkin di antara kaum muslimin di mana tempatnya kita nggak tahu, mungkin fulan memiliki keistimewaan tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab itu pernah keluar dengan pasukan kaum muslimin untuk menggempur daripada orang-orang kafir, tapi lama nggak menang-menang. Setiap kali maju mundur kalah, maju mundur kalah. Sayyidina Umar ini pinter. Alasannya apa? Sebab apa ya? Kekuatan yang zahir sudah kelihatannya komplit. Coba tak lihatin nanti malam. Ngecek Pak, pemimpin Pak. Setiap perkemahan dicek jam 2-3 ditelok rakyat prajurit tahajud ora. Khemah pertama alhamdulillah, kedua khemah yang terakhir melungker kabeh Pak. Ya iki ndak sebabe. Iki sebabe gak kompak tahajud ini dibangun tahajud. Kata Sayyidina Umar, satu tentara yang memiliki nama di hadapan Allah lebih aku sukai daripada ribuan tentara yang tidak memiliki nama di hadapan Allah. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab tersebut menggalang tahajud bersama, subhanallah, besoknya perang langsung menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, di dalam Al-Quran diterangkan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Janjiku kata Allah, muslimin pasti menang. Loh, ini Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul, orang muslimin pasti menang, cuma nunggu kapan waktu. Nah, ditunda ini agar kita punya kesempatan para untuk memasukkan diri kita insyaallah dalam golongan para mujahidin. Yang pertama napa? Mari kita galang yang namanya kunut nazilah. Sepakat ulama diperbolehkan, wabil khusus kondisi semacam ini teman-teman kita yang ada di Gaza itu perlu suatu bantuan. Yang kedua, ya, mari kita galang, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus sifat suatu zalim. Jangan sampai kita berbuat zalim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istimewa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Mudah-mudahan diberi kekuatan yang lahir para mujahidin yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan digolongkan termasuk para syuhada ala hadhihi niyyah wa ma'na wa salafun salih. Al-Fatihah. Anjuran guru kula piyambak Al-Habib Umar yang kemarin datang di Gelora itu menyuruh kepada kami para santrinya secara khusus dan umumnya, monggo njenengan badhe nderek-nderek terkait
tentang Palestina dan khususnya Gaza ini yang naudzubillah tsumma naudzubillah nggih. Ya jangan lihat video-videonya niku nggih. Nah, maka diamalkan amalan sebagai berikut. Hasbunallah wa ni'mal wakil nggih 450. Nggih. Niki insyaallah lah, insyaallah yang kita mampu, agar kita nanti kalau di akhirat ditanya oleh Allah Ta'ala, ngerti Palestina kaya ngono kok meneng elenda, mana makna la ilaha illallahmu mana. Nah, ini insyaallah dengan wiridan kita dan doa-doa kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu yang kita mampu, betul. Oh siap melok perang Pak? Ngomong kita gak siap Pak. Wati Pak, dia anak, dia bojo itu. Minimal ini insya Allah pintu yang mudah dan insya Allah sampai. Amin. Allahumma hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah, hanya Allah yang bisa. Yang bisa hanya Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang kita pasrai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan satu-satunya ucapan ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api Namrud. Mau sini ku hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan termasuk juga ucapan Rasulullah dengan para sahabat ketika ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Hei Muhammad, hei sahabat Muhammad, oh musyrikin Mekah nggawa bolo sing akeh, kalah kamu. Didonke. Dilemah-lemahkan. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, katakan kepada sahabatmu untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 400 pinten 50, dan yang kedua 100 kali kita baca Rabbana. Apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Isine Gusti, napa niki sebab dosa-dosa kami Gusti sampai Palestina kena kados mekatan. Niku isi doa. Rabbi ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Mungkin kami ini yang kurang perhatian kali perintah-perintah panjenengan Gusti. Niku tiyang mukmin ngoten. Jadi ketika ada bala, bencana, musibah dimanapun, niku langsung kembali kepada pribadi masing-masing. Iki mungkin aku sebabe, napa? Mungkin iki aku sebabe, mungkin kurang perhatian kali perintah Allah, sehingga doanya niku Rabbi ighfir lana Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa sunna 'alal qaumil kafirin. Ya, mudah-mudahan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dan doa Rabbana ighfir lana, kita insyaallah termasuk orang-orang yang perhatian dengan Islam dan perhatian dengan kaum muslimin. Wassallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pun cekap. Wonten pertanyaan. Tesih pinten isya? Masih kata. Engko nek wonten pertanyaan secara khusus